Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita sebelum bulan Syawal ini, dan semoga Allah menerima taubat kita atas kelalaian-kelalaian yang kita lakukan dalam amalan-amalan ibadah tersebut. Adalah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Qala Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ketika selesai dari membangun Ka'bah, rumah Allah yang pertama di muka bumi Allah Azza wa Jalla ini, keduanya berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Yang memerintahkan Allah perintahkan kepada hambanya yang terbaik di waktu itu Ibrahim, dan anak yang terbaik di waktu itu Ismail alaihi wassalam. Tapi tetap mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, terima ya Allah. Siapa kita? Allah tidak pernah mengangkat kita sebagai khalilnya. Khalil dalam bahasa kita berarti teman. Tidak pernah Allah mengangkat kita sebagai khalilnya, kekasihnya, lalu merasa dan yakin amal ibadah kita diterima oleh Allah dan tidak pernah meminta dan berdoa kepada Allah untuk menerimanya. Ini sebuah kelalaian. Dan meminta Allah menerima, keduanya juga tahu diri. Sebagai manusia tentu tidak bisa melakukan suatu perintah Allah dengan penuh sempurna seperti yang Allah perintahkan. Mungkin ada hal-hal kealfaan, kekhilafan kita dalam melakukan perintah Allah tersebut. Mereka pun mengatakan, wa tub alaina, ya Allah, bila ada kesalahan-kesalahan dalam amal ibadah tersebut, tolong terima taubat kami. Maka disunnahkan kita dalam setiap selesai melakukan ibadah meminta kepada Allah agar menerima ibadah tersebut, kemudian meminta bertaubat kepada Allah atas kelalaian ibadah tersebut. Setelah kita melakukan salat, zikir yang pertama kita baca apa? Astaghfirullah. Kita setelah berdosa atau setelah berbuat baik ini? Setelah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi pasti banyak kelalaian dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla tadi. Atas kelalaian itu kita minta ampunan kepada Allah agar semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal soleh kita. Tonton. Tema hari ini tentang apa sih? Tema hari ini tentang apa? Musik. Taib. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, jual beli alat musik dan media rekaman musik. Zikrullah, mengingat Allah, merupakan tujuan utama syariat Allah. Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Surah Al-Ankabut ayat 45. Qatadah menafsirkan zikrullah adalah lebih besar. Sungguh berzikir kepada Allah lebih besar dan lebih afdal dari seluruh ibadah yang tidak disertai zikir. Terus. Pada awal masa Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi, saat ia berada di lembah yang suci, Tua, di antara perintah Allah yang pertama kepada Musa yaitu agar ia mendirikan salat untuk berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Thaha ayat 14. Dan Allah pencipta manusia tahu benar hal-hal yang membahagiakan jiwa makhluknya. Allah mengabarkan dalam kitabnya bahwa berzikir kepadanya dapat menenangkan jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Mengingat begitu pentingnya zikrullah, maka segala hal yang memalingkan manusia dari zikrullah diharamkan. Allah menjelaskan alasan diharamkannya khamar dan judi, bahwa kedua hal tersebut adalah penyebab orang berpaling dari zikrullah. Allah berfirman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 91. Dan bila tidak sampai pada tahap memalingkan, sekedar melalaikan dari berzikir, sekalipun hal tersebut tidak diharamkan seperti harta dan anak-anak, akan tetapi Allah tetap menyatakan kerugian bagi pelakunya. Allah berfirman, Afwan, tolong bacaan footnote-nya akhi, catatan kakinya atau hamishnya. Iya. Harta dan anak-anak tidak diharamkan Allah karena tidak sampai menghalangi seorang mukmin berzikir, hanya sebatas lalai. Dia tetap berzikir tetapi terkadang lalai karena disibukkan oleh harta dan anak. Berbeda dengan khamar dan judi. Bila dilakukan, sama sekali orang tidak akan berzikir kepada Allah. Kenyataan membuktikan bahwa tidak ada orang yang berzikir saat mabuk dan main judi. Akan tetapi saat mencari harta dan mengasuh anak masih ada kesempatan untuk berzikir. Faham maksudnya ini? Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Oleh karena itu, Islam mengharamkan alat musik, kecuali rebana pada acara pernikahan dan genderang perang pada saat perang jihad, karena dapat memalingkan orang untuk berzikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan meminum khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa kelompok tersebut menghalalkan alat musik, berarti hukum alat musik adalah haram. Karena itu mereka dicela, mereka menghalalkan yang haram. Juga sabda Nabi SAW, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Faqala rajulun minal muslimina ya Rasulullah, wa mata dhak? Qal, idza zaharatil qainatu wal ma'azifu wa syurbatil khumur. Akan terjadi bencana menimpa umatku, bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya, dan mereka dihujani bebatuan. Seorang laki-laki bertanya, kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bila bermunculan para biduan wanita dan alat musik serta arak diminum. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha harrama alaikumul khamra wal maisira wal kubah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, judi dan gendang. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan bencana
manakala alat musik dan biduan wanita marak. Hal ini menunjukkan bahwa alat musik hukumnya haram, karena alat musik merupakan sebab turunnya bencana, dan sesuatu yang merupakan penyebab bencana hukumnya adalah haram. Karena Allah tidak mungkin menimpakan bencana bila alat musik hukumnya adalah mubah. Berdasarkan teks hadis di atas dan hadis-hadis lainnya, beberapa ulama menukil kesepakatan ulama Islam akan keharaman alat musik. Ibnu Qudamah berkata, alat musik seperti rebab dan seruling sepakat para ulama merupakan alat untuk berbuat maksiat. 159 Al-Mughni jilid 9 halaman 132. Ibnu Rajab berkata, tidak seorang pun ulama salaf yang membolehkan mendengar alunan alat musik kecuali generasi setelahnya, yaitu dari sebagian ulama zahiri. Akan tetapi pendapat ulama zahiri tersebut tidak dianggap. Ya, dua ulama ini yang menukil ijma' para ulama mengharamkannya adalah ulama dari mazhab Hambali. Nanti ada Ibn Nujaim dari mazhab Hanafi, dan ada juga para ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa musik sama haram hukumnya. Terus Ibn Nujaim berkata, Nuzhatul Asma halaman 69, pendapat zahiri tersebut diabaikan karena dia melanggar kesepakatan para ulama sebelumnya dalam kaidah usul fiqih bahwa perbedaan pendapat dalam hal yang telah terjadi ijma' para generasi sebelumnya tidaklah dianggap. Faham maksudnya ini? Bila ulama pada suatu masa ijma' suatu perbuatan hukumnya haram, lalu datang ulama dari generasi setelahnya, dia bilang enggak, itu halal, ini tidak ada khilaf, karena ijma' belum dia lahir ijma' sudah ada. Faham antum? Paham? Sekarang kemudian ketika dia lahir dia bilang enggak boleh, maka khilaf ini tidak dianggap, karena khilaf setelah adanya ijma'. Ini dipelajari dan Anda bisa dapatkan dalam kaidah dalam ilmu usul fiqih bahwa kapan ijma', kapan dianggap khilaf. Sebelum pernah ada ijma'. Memang dari masa sahabat telah ada perbedaan pendapat para ulama. Dari masa sahabat ada beberapa permasalahan yang khilaf para ulama. Dari masa sahabat mereka sudah khilaf. Seperti warisan ibu, dalam ilmu waris warisan ibu apakah sepertiga atau seperenam bila ada anak dari anak ibu. Ini sudah ada khilaf. Kemudian khilaf ini terus, ini namanya khilaf. Tapi bila ijma' ulama satu generasi, kemudian setelahnya muncul ulama setelahnya mengatakan hukumnya halal, maka tidak dianggap. Ibnu Hazmi, ulama dalam mazhab zahiri, betul-betul ulama. Karangannya kitab Al-Muhalla Syarhul Mujalla, bagus sekali dan diakui oleh para ulama Islam. Dia mengatakan musik boleh, tapi dia lahir pada abad keempat. 400 tahun yang lalu semua para ulama mengharamkannya, sekarang muncul dia bilang halal. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Rajab, ulama dalam mazhab Hambali, perkataannya enggak dianggap, tidak memenuhi kaidah di dalam ilmu khilaf. Lalu muncul di akhir zaman pada abad ke-20, pada abad 15 Hijriah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menghalalkan juga alat musik atau musik. Khilaf dia sama-sama, apalagi tidak dianggap. Kalau saja 1000 tahun sebelumnya ada ulama tidak dianggap khilafnya, apalagi setelah 1500 tahun baru ada ulama yang khilaf di belakangan. Ijma' sebelumnya menjadi dalil. Paham? Karena dalil dalam Al-Quran adalah kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian apalagi ijma', kemudian qiyas. Maka ijma' menjadi dalil bahwasanya alat musik telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang bermain-main dengan perkataan, dengan menukil perkataan para ulama sebelumnya, ini sangat berbahaya. Baik. Terus ini dua ulama dari mazhab apa? Hambali. Sekarang Ibnu Nujaim. Ibnu Nujaim berkata, ijma' para ulama akan keharaman nyanyian bila disertai alat musik. Ini ulama dalam mazhab Hanafi, beliau juga mengharamkan. Terus sekarang siapa? Satu
Al-Bahrul Ra'iq Bahrul Ra'iq. jilid 7 halaman 88. Ya. Dan Imam Nawawi dalam Imam bukunya Nawawi dalam mazhab apa beliau ini? Syafi'i apa Hambali Nawawi? Syafi'i. Yakin? Baik. Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Dalam bukunya Dan Imam Nawawi dalam bukunya Minhajut Talibin menegaskan keharaman memainkan alat musik serta mendengarkan alunan musik. Ia berkata, haram hukumnya memainkan alat musik seperti gendang, gitar, seruling, dan juga haram mendengarkannya. memainkan dan mendengarkannya juga haram. Afwan, baca footnote-nya Ustaz. Yang dimaksud dengan mendengar alat musik adalah sengaja mendengar alunan musik. Dengan demikian, bila terdengar alunan musik di tempat umum seperti di kendaraan umum, pasar, ruang pertemuan, tetapi di hatinya tidak ada niat ingin mendengarkannya, bahkan hatinya mengingkari, maka dia tidak berdosa. Dan bila mampu mencegahnya atau meninggalkan tempat tersebut, tentu pilihan ini lebih baik. Paham Lihat ini? Ahkamul Ghina halaman 94. Paham antum ini? Kita lagi begini, lagi kajian, muncul musik dari mana? Subhanallah, pengalaman antum. Lagi sholat, baru mulai takbir atau sedang baca Fatihah imamnya, muncul musik dari mana? Handphone. Berdosa semua orang yang sholat itu? Berdosa? Dia mendengar musik atau tidak yang sholat tadi? Berdosa dia? Kalau dia sengaja mendengar sambil geleng-geleng kepala dia, berdosa dia namanya. Paham? Ini istima' mendengarkan. Tapi kalau terdengar apa boleh buat dan hatinya mengingkari. Tapi dia dalam sholat. Baik. Setelah salam, apa yang harus kita lakukan? Pernah saya di kota Riyadh, di dekat tempat saya tinggal di Hail Isdihar, enggak jauh dari kampus waktu itu. Ketika sholat maghrib, Masya Allah, keluar musik India. Ternyata yang punya warga negara Bangladesh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung salah satu orang warga yang Arab asli teriak marah-marah, "Wing Jawal, mana Jawal yang bunyi tadi musiknya?" Ya karena ketakutan sudah grogi, dikeluarkan handphonenya. Dia keluarkan handphonenya, diambil, dilempar ke dinding. Pah. Masya Allah. Tapi untung handphonenya handphone jadul. Belum ada smartphone di waktu itu, tahun berapa itu? Terus kita tahun 2015-an lah. Ya. Seperti ini kita mengingkarinya. Kadang-kadang juga boleh kayak gitu sepertinya. Tapi masalahnya punya orang Anda hancurkan, wajib diganti atau tidak? Kan musik. Kalau alat musik yang dia seruling yang dia bunyikan waktu itu dipatahkan, tidak wajib diganti. Karena dia tidak memiliki nilai dalam syariat Allah, nanti kita jelaskan. Tapi sekarang dia handphone apa alat musik? Tapi kenapa muncul musik? Baik. Jelas antum itu? Wallahu alam. Setelah itu diganti sama orang India itu dengan suara kodok. Sekarang dia kodok, boleh masjid kodok? Terus Khatib Syarbaini mengomentari perkataan. Khatib siapa? Syarbaini. Syarbaini. Siapa Khatib Syarbaini, akhi? Enggak tahu. Syarbaini. Orang yang mana? Orang Indonesia atau orang mana dia? Syarbaini orang Indonesia kan Sarbini. Iya sama, di Indonesia nama Syarbaini. Khatib Syarbaini, ulama dalam mazhab Syafi'i di Mesir. Beliau mensyarahkan kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi tersebut. Apa kata beliau? Mengomentari perkataan Imam Nawawi dengan ucapan, karena mendengar alat musik tersebut membuat orang terlena, dan Nabi telah bersabda, akan datang suatu masa di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan meminum khamar, dan menghalalkan alat musik. Ya. 163 Minhajut Talibin dan Mughni Muhtaj jilid 6 halaman 348. Ya, Mughni Muhtaj syarah Minhajut Talibin.
Terus Ibnu Hajar Al-Haytami juga memasukkan hal ini ini ke juga dalam dalam dosa mazhab besar. Syafi'i. Sengaja saya nukil banyak ulama mazhab Syafi'i biar tahu Anda tidak ada satupun ulama Syafi'i yang menghalalkan. Anda bukan mazhab Syafi'i kan ya? Terus Ia berkata setelah menyebutkan hadis tentang alat musik. Teks hadis ini beliau sangat jelas. masukkannya ke dalam dosa besar dalam buku beliau Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Peringatan agar orang menghindari untuk melakukan dosa-dosa besar. Berarti dosa yang beliau masukkan dalam bukunya itu bukan dosa sembarangan. Termasuk dosa yang beliau masukkan di sana itu adalah musik, mendengar alat musik, memainkan alat musik. Terus apa kata beliau? Teks hadis ini sangat jelas mengharamkan alat musik yang melenakan. Rafi'i dan Nawawi menukil ijma' yang mengharamkan. Rafi'i tahu antum? Siapa? Ulama Syafi'i, bukan tetangganya antum. Pak Rafi'i ya. Kan pada dua ulama ini tokoh dalam mazhab Syafi'i. Sama seperti Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali. Ya, artinya pakar dalam mazhab Syafi'i, ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Rafi'i ini beliau mensyarah kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz. Fathul Aziz Syarhul Wajiz. Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali meringkas dari bukunya Nihatul Matlab dari gurunya Imam Al-Juwaini. Ya. Ini buku beliau ini, kemudian bukunya Ar-Rafi'i diringkas oleh muridnya Imam An-Nawawi. Dalam kitab beliau Minhajut Talibin. Semua mazhab Syafi'i sampai sekarang rujukannya adalah syarahan dari Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Jelas antum itu kedudukannya, bukan sembarang ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan ini. Baik. Terus Ijma' yang mengharamkan seruling, irak dan alat musik yang menggunakan dawai. Dawai tahu kan? Sinar. Apa? Senar. Masya Allah. Senar. Senar itu apa? Tali atau kawat. Seperti itulah ya. Yang kalau digetarkan keluar suara bunyi. Terus. Dan sangat mengherankan sikap Ibnu Hazmi yang membolehkan Ini alat masih musik. perkataan beliau. Beliau mengomentari perkataan Ibnu Hazmi membolehkan alat musik dengan perkataan yang sedikit keras. Afwan, ulang lagi. Dan sangat mengherankan. Ini perkataannya dan sangat mengherankan sikap Ibnu Hazm yang membolehkan alat musik yang mengikuti hawa nafsu dan fanatis yang tidak menentu. Itu tuduhan beliau kepada Imam Ibnu Hazmi. Ini orang yang berpendapat alat musik boleh, ini ngomong sesuai dengan hawa nafsunya saja dan fanatis tanpa menentu. Enggak sembarang ucapan mereka ya akhi. Terus. Dan fanatis yang tidak menentu hingga ia menghukumi seluruh hadis mengharamkan alat musik dengan hadis palsu. Mantap itu. Terus. Kata Ibnu Hazmi seluruh hadis yang mengharamkan musik itu hadis palsu. Al-Haytami ngomong ini orang seperti enggak sehat, ngomong seperti hawa nafsunya saja, tidak ilmiah. Terus. Pendapat pribadi beliau merupakan dusta yang nyata dan tidak boleh diikuti. Itu pendapat dia dusta, kata Ibnu Haytami. Terus. Al-Qurtubi berkata, tidak boleh diikuti, kata beliau. Tidak boleh diikuti. Ini yang dinamakan dengan zallatul ulama, ketergelinciran ulama. Ini berbahaya ini. Karena biasanya ada orang suka memilih kalau petani angkat beras padi gitu jatuh. Ada orang suka memilih jatuh ini dikumpulin oleh dia, dijual nanti. Ada orang memilih sakatatul ulama, kesalahan para ulama dikumpulin satu-satu oleh dia sehingga jadi satu buku. Bukunya jadi buku apa? Buku syaitan. Musik halal, riba halal. Karena ada riba ulama yang menghalalkan, kata dia. Di zaman yang mana dia enggak tahu. Jelas antum itu. Terus
Al-Qurtubi berkata, seruling alat musik yang Al-Qurtubi menggunakan mazhab dawai. Maliki. Ya, Imam Qurtubi yang punya tafsir Al-Qurtubi, beliau dalam mazhab Maliki. Tapi ini masih perkataan dia dinukil oleh Al-Haythami ulama mazhab Syafi'i. Terus. Seruling alat musik yang menggunakan dawai dan gendang tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang keharamannya. Ya. Dan saya tidak pernah mendengar pendapat seorang pun ulama yang muktabar dari ulama salaf dan khalaf yang membolehkannya. Ya, berarti Ibnu Hazmi menurut beliau tidak muktabar pendapatnya. Tidak dianggap. Terus. Al-Zawajir jilid 2 halaman 337. Ya. Setelah mengetahui bahwa alat musik haram dan mendengar musik juga haram, maka haram menjual alat musik serta berbagai media rekaman alat musik seperti kaset, CD, DVD dan lain-lainnya yang berisi musik. Handphone bagaimana? Gimana handphone, Syekh? Mengisi ringtone musik ke sana sama hukumnya haram. Anda bayarnya haram. Kalau Anda yang punya gerainya, Anda ini gerai haram, ini gerai jual musik. Paham? Tapi kalau handphone Anda beli, bisa minta, Pak, saya pesan handphone yang tanpa alat musik, bunyi musik. Bisa? Beli dulu baru minta dihapus atau hapus bisa, tapi di awal tidak bisa kan? Yang nilai musik tadi masuk nggak ke dalam harga beli handphone? Enggak. Mau pakai musik, mau nggak pakai musik, harganya beda atau sama? Enggak ada yang tidak ada musik. Ada yang enggak ada musik, cuman kring kring kring, tong tong tong, terus suara kodok. Ada seperti itu? Ada? Ada? Tidak ada ya akhi. Itu ada, yang lainnya banyak lagi yang musik. Adalah musik jazz, ada segala macam. Ada di sana. Boleh beli handphone seperti itu? Kalau pesan, kalau Anda orang kaya bisa. Tapi kalau Anda orang miskin enggak mungkin dibuatkan mereka khusus buat Anda seperti itu. Tapi kalau Anda kaya, buatkan saya handphone enggak ada ininya, bisa itu. Terus berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah azza wa jalla idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, sanad hadis ini disahihkan oleh Al-Arnaud. Dan keuntungan menjual alat musik serta media rekaman musik merupakan harta haram. Ya. Harus dibersihkan dari diri setiap orang yang ingin menuju Rabbnya. Ya. Lengkap ke bahasan upah jasa memainkan musik dan mendendangkan lagu diiringi musik. Tadi kan musiknya, sekarang alat musiknya bagaimana hukum memainkannya tanpa upah ataupun dengan upah. Upah jasa memainkan alat musik dan mendendangkan lagu diiringi musik. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa alat musik hukumnya haram, maka juga haram hukum memainkannya serta menerima upah atas jasa memainkan alat musik atau mendendangkan lirik lagu yang diiringi musik. Masya Allah. Tutup stasiun televisi semuanya. Ya akhi, dia akan menjawab, Ustaz, kalau begitu enggak ada televisi, Ustaz. Bukankah semua televisi ada musiknya? Berarti Anda menentang kemajuan. Yang ditentang bukan kemajuan, yang ditentang yang diharamkan oleh Allah. Apakah tidak bisa televisi tanpa musik? Pernah lihat? Bisa. Pernah lihat? Televisi apa? Rojak? Iya. Ada televisi, satu televisi Qanatul Majid Al-Khususiyah di Arab Saudi, itu di Riyadh 2/3 dahulu.
muncul televisi tanpa musik. Tetapi dia lebih variatif daripada televisi roja, jauh lebih maju. Namanya Qanatul Majid, Al-Majid Channel. Ya, dari dalam salah satu jumpa pers antara pemilik stasiun televisi ini dengan beberapa wartawan, pemilik mengatakan, saya kaget setelah dari awal orang tidak terpikirkan akan ada televisi tanpa musik, tapi ada bunyi-bunyi tapi nggak pakai alat musik. Bunyi seperti nasyid suara ada, iringan untuk sebuah acara itu ada, dengan lirik kata-kata yang bagus sesuai dengan acara tentang apa itu ada, nasyidnya ada. Dan kata dia, kami kaget ternyata banyak perusahaan-perusahaan internasional yang masuk iklan di kami, tapi kami syaratkan tidak ada perempuan, tidak ada musik. Mereka mau. Seperti perusahaan Unilever, sabun Lux, itu tanpa perempuan masuk akal enggak? Di sana ada sabun tanpa perempuan, tanpa musik. Sampai beberapa Lux kan perusahaan internasional, Pepsodent, Indomie juga iklan di situ ada. Indomie itu luar biasa, Indomie di sana. Tanpa musik bisa. Kaget dia cari tahu kenapa banyak perusahaan-perusahaan besar minta pasang iklan dan siap bayar per detik seperti mereka pasang iklan di TV bisnis yang lainnya. Diceknya ternyata rating mereka, penontonnya di Timur Tengah mengalahkan TV musik yang dimiliki oleh orang Arab terkaya di dunia, Pangeran Walid. Dia punya TV musik namanya Rotana. Jauh Rotana itu di bawah. Sebelumnya Rotana itu tinggi jauh di atas, masih 10 besar rating penontonnya. Atau kalah dengan TV yang tanpa musik tersebut. Dan dari satu channel dia punya 6 channel. Punya khusus Al-Quran saja, semua Al-Quran seperti yang antum lihat dalam. Setelah itu Saudi Arabia membuat channel khusus Quran juga, pemerintahan langsung. Ini swasta tadi. Kemudian dia punya channel khusus hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu, berapa tahun setelah itu, pemerintahan Saudi mengambil khusus hadis juga. Dia punya khusus segmen anak-anak, 24 jam mengenai anak-anak. Ada nasyid, ada latihan gerakan, ada belajar memasak, segala macam lengkap. Ada juga yang khusus ibu-ibu, wanita. Ada yang khusus remaja. Ada yang khusus durus ilmiah, kajian-kajian ilmiah saja. Kajian para ulama-ulama. Jadi 6 channel. Saya pernah usulkan kepada teman-teman di TV-TV yang Islami tersebut, yang butuh TV itu orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa kan sibuk sekolah, sibuk bekerja, sibuk segala macam. Iya atau tidak? Yang banyak waktunya kosong siapa? Anak-anak. Yang sangat butuh televisi adalah anak-anak. Kenapa tidak ada televisi khusus anak-anak 24 jam di Indonesia yang mendidik dan enak ditonton? Itu ada kata-kata yang bagus, ada suara-suara yang bagus tanpa ada alat musik. Ya. Antum mau beli kalau ada itu, mau langganan? Mau langganan atau tidak? Yang punya anak mau, yang bilang tidak mau berarti belum nikah dia. Nikah dulu Anda baru langganan. Susah. Bisa ya, akhi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu yang diharamkannya, melainkan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tadi di mukaddimah perkata bukankah kita jelaskan, saya nukil perkataan para ulama, perkataan sebelumnya adalah firman Allah Azza wa Jalla,
bahwa alat musik itu akan menghilangkan sendi pokok di dalam kehidupan seorang manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak mungkin seorang alat musik, seorang pemain musik, seorang yang suka mendengar musik enak mendengar kalamullah dan menghafal kalamullah, tidak mungkin. Dia harus buang salah satu. Ya, dan kebanyakan syaitan berperan dalam hal ini sehingga yang dibuang adalah kenikmatan ketika mendengar kalamullah. Ya. Ketika dia buang mendengar alat musik tadi, maka akan menjadi nikmat dia mendengar kalamullah. Dan dari awal wa minan nasi man yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagian manusia ada yang membeli lahwal hadis, perkataan-perkataan mainan untuk menyesatkan manusia. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW membacakan firman Allah, langsung masuk firman Allah itu ke relung hati orang yang mendengarnya. Maka para pemuka, tokoh yang pembangkang terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW dimasuki kebenaran, mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka para tokoh Quraisy mengatakan, bagaimana cara kita untuk menghadapi serangan pemurtadan dari Muhammad ini? Maka di antara mereka mengatakan, ya udah, karena yang dikeluarkannya kata-kata indah dan bagus, kita cari kata-kata indah dan bagus penyaingnya. Mereka beli biduan-biduan wanita dari negeri Syam, sekalian lengkap dengan pelatan alat musiknya. Di mana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, di sana mereka melantunkan musik. Paham itu? Mereka konser, di mana Nabi ini konser, dia kemana Nabi ikut konsernya, dibayar itu. Itu memang dari awal sejarah seperti itu. Paham? Maka bila anda telah mengetahui dan mengharamkan diri anda untuk mendengarnya, ya, semoga Allah memberikan kenikmatan kita ketika mendengarkan kalam Allah. Cukup ya akhi atau kita lanjutkan? Panitia? 5 menit lagi. Terus. Dan harta yang dihasilkan dari profesi ini termasuk harta haram karena imbalan atas perbuatan yang haram. Al-Minhaji, ulama mazhab Syafi'i, wafat pada tahun 880 Hijriah, berkata, menyewakan alat musik serta memainkannya seperti gendang, seruling, rebab dan sejenisnya haram memberikan upah imbalannya dan juga haram mengambil upahnya. Karena transaksi ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Begitu juga tidak boleh memberikan imbalan jasa kepada para penyanyi. Hati-hati anda ngasih uang ke pengamen. Hah? Dia penyanyi atau bukan itu? Kena anda dosanya. Ini ulama mazhab Syafi'i pada abad 9 Hijriah sudah mengatakan haram itu. Coba ulang lagi biar mereka ini sadar. Coba ulang Syekh. Al-Minhaji, ulama mazhab Syafi'i, wafat pada tahun 880 Hijriah, berkata, menyewakan alat musik serta memainkannya seperti gendang, seruling, rebab dan selainnya haram memberikan upah imbalannya dan juga haram mengambil upahnya. Ya, anda memberikan haram, dia yang mengambil juga haram. Terus. Karena transaksi ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya. Begitu juga tidak boleh memberikan imbalan jasa kepada para penyanyi. Awas antum kasih saweran. Dosa ya akhi. Terus. Jawahirul Uqud jilid 1 halaman 210. Hukum haram ini disepakati oleh ulama seluruh mazhab, sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedia Fikih Islam 166, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 1 halaman 290. Ijma' ini Ensiklopedia Fikih Islam ini baru, ini buku mutaakhirin. Tetapi yang nulis bukan satu orang.
puluhan para ulama, mereka membuat ensiklopedi fikih Islam. Mereka mengatakan ijma' seluruh mazhab hukumnya haram. Terus Hukum haram ini akan menjadi bertambah tingkat keharamannya jika disertai hal-hal yang melanggar tuntunan syariat. Seperti penyanyinya adalah seorang wanita yang mendendangkan lirik lagu mengandung kesyirikan dan maksiat, memakai pakaian yang mengumbar aurat, berlenggak-lenggok, mempertunjukkan lekuk tubuhnya, sesekali mengeluarkan desah napas mengundang syahwat, dan diikuti oleh penari latar yang tidak kalah maksiatnya. Semoga Allah mengembalikan mereka kepada fitrahnya. ya, jelas antum itu? Baik, selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Untuk ikhwan sudah disediakan mic di depan, yang mau bertanya silakan untuk membuat barisan ya. Masya Allah, banyak yang bertanya. Jangan-jangan Buat barisan. Yang ikhwannya 2 pertanyaan, terus para lanjut korban jangan-jangan mereka ini. lanjut ke akhwat 2 pertanyaan, habis itu kita bacakan pertanyaan juga. Cuma 2 2 pertanyaan, akhi, antum ngantri banyak banget. Itu gimana, mereka ngantri banyak banget, cuma 2 orang. Baik. Kita bacakan dulu aja ya pertanyaan ini, Ustaz. Terserah antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbatas. Ana mau bertanya, Ana seorang editor, biasanya untuk opening video menggunakan instrumen. Hukumnya haram tersebut, mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Instrumen tersebut ada suara bernada kan ya? Suara bernada ini muncul dari mana? Dari alat musikkah atau dari mana munculnya? Biasanya dari apa? Ada software juga, Ustaz. Iya, software itu dibuat dari suara alat musik atau suara apa munculnya ini? Atau suara jin? Dari alat musik, Ustaz. Alat musik sama, sudah. Selesai, sudah terjawab berarti. Bila dari suara alat musik haram. Tapi bila dari suara manusia atau suara air atau suara tiupan angin, Masya Allah. Asal jangan suara tsunami aja menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbatas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ya. Saya bagian ini elektrikal ya. Bagian apa? Elektrikal. Elektrikal. Jadi perusahaan kita itu punya belnya, Ustadz. Punya apa? Bel kerja, masuk, istirahat, masuk lagi, terus pulang, Ustadz. Jadi saya dapat tanggung jawab ininya. Setiap bel keluar suara musik. Ya. Terus Anda yang membuat bel ini? Saya baru bekerja setahun, Ustadz. Saya meneruskan yang lama, jadi kalau rusak saya yang perbaiki. Anda perbaiki suara musiknya jadi bagus. Ya. Ya, harusnya suara belnya Anda ganti dengan suara Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anda ganti dengan musik lebih bagus, dosanya pindah ke Anda sekarang. Oh. Paham Anda? Paham, Ustaz. Baik. Tapi kalau anak buah saya yang perbaiki, Ustaz. Atas perintah Anda atau tidak? Soalnya tanggung jawab saya gitu. Iya, atas perintah Anda dia memperbaiki atau tidak? Ya. Hah? Apa bedanya Anda? Suruh anak buah Anda coba robah jadi suara yang bagus. Seperti yang tadi saya usulkan. Satu lagi boleh, Ustaz? Enggak tahu panitia boleh? Syukron, Ustaz. Jazakallah Taufiq khair. wafakumullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana mau menanyakan pertanyaan di luar tema, nggak apa-apa Ustaz? Silahkan. Begini Ustaz, bagaimana cara menggunakan akad salam kalau kita ingin melakukan dropship? Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Akad di buku Harta Haram saya bahas rinci ini. Akad salam tersebut hikmahnya di akad salam itu uang cash di depan,
barang atau jasa nanti menyusul sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah, penduduk Madinah telah melakukan akad salam untuk kurma. Sekarang akadnya dibayar uang cash sekarang, terima kurma setahun lagi. Terkadang terima kurma 2 tahun lagi. Terkadang terima kurma 3 tahun lagi. Ini konsekuensinya dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hikmahnya ada. Kalaulah tidak dibolehkan Rasulullah, dia masuk dalam kategori menjual barang yang belum dimiliki, ya atau tidak? Tetapi dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis beliau tadi, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Siapa yang melakukan akad salam, ya, hendaklah waktunya serah terimanya jelas. Kemudian kadar ukuran objek yang diperjualbelikan jelas, beratnya juga jelas. Tetapi hikmah ini dibolehkan adalah agar adanya permodalan bagi si pihak si pedagang. Dibayar dengan uang sekarang, terima 6 bulan lagi atau setahun lagi, harga sama atau lebih murah? Lebih murah. Hah? Sama, pasti lebih murah. Karena selama itu uang terserah dia. Mau diputarnya dalam bisnis apa, yang lain lebih cepat keuntungannya terserah dia. Kewajibannya hanya menyerahkan barang yang disepakati dari awal. Jelas? Ya. Tetapi yang ada di dalam dropship, berbeda enggak antara Anda beli dropship dengan beli cash? Sama. Sama juga. Berarti enggak ada hikmahnya di situ. Paham? Oleh karena itu sebagian para ulama dan ini mazhab Hanabilah, mereka mensyaratkan untuk sahnya akad salam tersebut ayyakuna lahu waq'un fi tsaman. Antara waktu penyerahan uang dengan penyerahan barang, jaraknya menyebabkan harga berbeda. Kalau serahkan uang hari ini, besok barang diterima atau 2 hari lagi, harga sudah berbeda atau masih tetap sama? Pasti sama. Tapi kalau serahkan uang cash sekarang, terima setahun lagi, harga lebih murah atau sama? Pasti lebih murah. Maka itu hikmahnya. Kalau tidak ada hikmahnya, kembali dia ke dalam larangan hadis yang umum. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Kita bacakan pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, dulu saya bekerja di pabrik alat musik, tetapi sekarang saya sudah resign. Bagaimana uang pesangon yang saya terima, apakah halal atau haram? Jazakallah khairan katsiran. Ya. Dia bekerja membuat alat musik. Ya. Andai dia pun tidak diberi gaji, sudah berdosa atau tidak? Berdosa. Karena membuat alat musik. Sekarang atas perbuatan dosa tersebut dapat imbalan uang. Halal atau haram uangnya? Pasti haram. Karena andai pun gratis sudah berdosa dia. Sekarang untuk dosa tadi dapat uang lagi. Enak banget jadi orang. Bikin dosa dapat uang. Baik. Maka uangnya adalah uang yang haram. Nah, ketika dia bertobat, semua uang pensiunan, uang segala macam yang dia terima setelah itu, setelah dia bertobat, tidak ada yang halal satupun, kecuali pada saat dia dipisah uang itu semuanya dari dia tidak punya rumah lagi, tidak punya kendaraan lagi, tidak ada tabungan, masih bisa hidup dia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin bisa, mungkin tidak. Rumah sudah tidak punya, kendaraan tidak ada, dari rodanya 1 sampai 4 tidak ada dia punya. Kemudian uang tabungan buat sisa hidup untuk besok sudah tidak ada lagi, hanya sisa makan hari ini yang ada. Masih bisa hidup dia besok? Mungkin bisa, mungkin tidak, saya nggak tahu. Akan tetapi para ulama menjelaskan
Bila kondisi seperti ini, maka ketika dia bertaubat, mana yang halal dari harta hasil dari yang haram tadi? Yaitu ijma' para ulama dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, semuanya dia berikan kepada fakir miskin kecuali yang dia butuhkan untuk setahun ke depan. Masya Allah, lihat, setahun ke depan. Ya, andai rumah tadi terdiri dari 4 kamar, sedangkan dia butuh cuma 2 kamar, satu suami istri, kemudian anak laki 2 orang, enggak ada anak perempuan, berarti cukup 2 kamar, atau hanya anak perempuan saja, atau anaknya masih kecil, bisa nyampur di 1 kamar, masih belum umur di atas. Wafarriqu bainahum fil madaji', yang disuruh Rasulullah untuk memisahkan anak dalam tempat tidurnya. Ya, masih kecil, di bawah umur 5 tahun umpamanya, masih butuh cuma 2 kamar saja. Ya, kamar yang kedua dan ketiga haram dia miliki, diberikan kepada fakir miskin. Gimana cara saat dipotek, Ustaz? Ya enggak mungkin dong rumah dipotek. Dijual dia rumah ini yang 4 kamar, beli rumah yang 2 kamar. Itu halal sekarang untuk dia sudah. Jelas? Suatu saat dia diberikan kekayaan oleh Allah dengan cara yang halal, itu harus dikeluarkan lagi? Tidak. Karena dia dapatkan itu di waktu saat dia fakir miskin. Kenapa halal untuk dia? Karena kalau ini diambil dari kepemilikan dia menjadi fakir miskin. Harta tadi, haram tadi akan diserahkan kepada fakir miskin yang lain. Daripada di tangan fakir miskin yang lain, dia juga butuh, maka halal untuk dia. Dan kiaskan terhadap tabungannya juga dan kendaraan tadi. Alhamdulillah. Tabungan perkiraan berapa kebutuhan minimal dia selama sehari. Anggap umpamanya sehari kebutuhan minimal dia adalah sekitar 10.000. Ya, dia dan anak-anak dan istrinya untuk kebutuhan pokoknya. 10.000 dikali 30 berarti 300.000 sebulan. Ya atau tidak? Dikali 12 sekitar 3.600.000. 3.600.000 ini halal untuk dia, tapi ada orang 10.000 sehari. Anggap ada ya, anggap ada. Ini contoh saja. 3.600.000 sisa dari uang pesangonnya dan uang lain-lainnya ini berikan kepada fakir miskin. Setelah 1 tahun, semoga Allah memberikan kebaikan untuk anda. Karena kenapa 1 tahun hitungannya? Zakat juga begitu, memberikan zakat kepada fakir miskin hitungannya begitu. Ya, jangan anda memberikan zakat kepada fakir miskin hanya nih 100.000 atau 500.000. Kalau sudah 1 juta dia pasti ngundang wartawan, tukang foto segala macam. Dikumpulkannya fakir miskin pakai badannya besar 1 juta. Ya, 1 juta bagi fakir miskin, anaknya kuliah 2 orang, 1 di sekolah menengah, 3 di pesantren. 1 juta itu 2 hari habis. Malunya bertahun-tahun. Ya, memberikan untuk fakir miskin, hitung kebutuhan dia setahun. Seperti tadi ngitungnya, kebutuhan dia sebulan berapa, anaknya ada 2, kemudian 3 di pesantren, berapa kebutuhan sebelumnya? Dia mengatakan umpamanya 10 juta. Pendapatan dia dan istrinya dan seluruhnya berapa? Cuma 3 juta. Kurang berapa? 7 juta sebulan. Kali 12. 7 kali 12 berapa? 84 juta halal untuk dia. Ada si fulan berzakat 5 juta kasih ke dia, masih halal. Ada yang zakat 10 juta kasih ke dia, belum 15. Belum sampai berapa tadi, 84? Belum sampai. Ada yang ngasih 50 juta zakat halal masih diambil. Sampai angka 84 juta, besok ada yang ngasih zakat 100.000 haram dia terima. Karena statusnya sekarang bukan fakir miskin lagi. Paham ini? Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab, fa iza ataitum fa aghnuhum. Bila kalian memberikan zakat, sedekah, jadikan status mereka penerima ini menjadi kaya raya. Ketika dia terima uang 84 juta dalam waktu sehari dari zakat mal, bisa diputar untuk modal?
bisa dia berbuat banyak tuh. Tapi kalau terima 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, ya, belum sampai menutupi kebutuhannya. Oleh karena itu zakat memang tidak pernah mengentaskan menyelesaikan urusan persoalan kemiskinan, karena tidak mengerti cara pengelolaannya. Siapa tahu dengan harta haram tadi kemiskinan selesai kalau mereka tahu dan bertobat kepada Allah, karena harta haram banyak sekarang. Baik, terus. Fadol, 2 pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Salam warahmatullahi wabarakatuh. orang tua Ana meninggal dunia meninggalkan warisan berupa rumah, Ustadz. Para ahli warisnya sepakat untuk menjual rumah tersebut. Nah, apabila rumah tersebut sudah diiklankan, apakah ada zakatnya dan bagaimana cara membayarkan dan cara menghitung zakat atas rumah warisan tersebut? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Setelah setahun belum laku, Ibu? Diiklankannya belum sampai setahun, Ustadz. Tidak ada zakatnya. Setelah 1 tahun laku dia, keluarkan zakat cuma sekali saja. Berapa besar yang dikeluarkan, Ustadz? 2,5% dari nilai itu sebelum dibagikan warisan. Nilai harga setelah lakunya, Ustadz? Iya, setelah lakunya. Setelah laku? Potong 2,5%. Kalau belum 1 tahun laku tidak ada zakatnya. Kalau misalnya baru laku. Jadi uang diterima oleh masing-masing, dihitung haulnya dengan uang dia yang lain. Pertanyaan kedua apa tadi? Afwan Ustadz, apabila lebih Ini dari ketiga sekarang pertanyaan atau keempat? Afwan Ustadz, Ana belum paham cara membayarnya, Ustadz. Apabila tidak laku bertahun-tahun, apakah harus dibayarkan zakatnya setiap tahun, sedangkan si ahli waris tidak mempunyai uang untuk membayarkan zakatnya? Apakah bisa Iya, dihutang? nanti ketika dia jadi uang, bayarkan dari uang tersebut. Satu kali saja dibayarkan? Cukup sekali saja. Oh ya, syukron, jazakallah khair. Allah barik fiik. Yang kedua tadi apa? Tidak ada pertanyaan yang kedua tadi? Yang kedua cara membayarkannya, Ustadz. Cara membayarkannya. Udah tadi kan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya dengan yel-yel yang gunanya biasanya kalau sekolah itu untuk menyemangati siswa yang berkegiatan di luar. Dan ulangi kenapa? saya ingin menanyakan apa hukumnya yel-yel. Yel-yel itu apa? Sorak-sorak. Iya, sorak-sorak. Itu gunanya untuk menyemangati ketika kita berkegiatan di luar. Ketika kita berkegiatan di luar. Itu apa hukumnya? Kemudian yel-yel tersebut kalau dengan tepuk tangan apakah itu boleh, Ustadz? Jazakallahu khairan. Tasfik diharamkan bagi laki-laki umat Islam. Tasfik hanya untuk perempuan dalam sholat, tapi bukan bertepuk 2 tangan, 1 tangan ke anggota tubuh yang lain. Adapun yel-yel tersebut dalam seperti Rasulullah SAW, bukan yel-yel yang dia katakan. Ada senandung dalam umpamanya orang-orang Badu, orang-orang Badui yang mereka ada untuk mengusir kesepian dan kejenuhan, boleh ucapkan senandung-senandung yang liriknya bagus tanpa alat musik. Kalau dengan seruling di atas kerbau sama aja haramnya, walaupun tujuannya di atas kerbau juga. Ya, tapi kalau lirik yang bagus boleh. Dan Rasulullah SAW itu menyemangati para sahabatnya dalam ketika menggali khandak, ketika perang khandak, apa yang beliau dendangkan? Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah warhamil muhajirin minna warhamil ansari wal muhajirah. Ya, itu didendangkan Rasulullah, dikatakan para sahabat. Apa tadi? Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan berilah rahmat kepada orang Ansar dan kepada orang Muhajirin kepada orang Muhajirin dan ke orang Ansar. Ini boleh didendangkan dengan suara yang menyemangati, bukan yel-yel-yel. Masya Allah.
Kalau Anda ajak anak-anak, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, tapi sambil bekerja, tapi sambil duduk doang ngapain? Ini artinya mengurangi kejemuan dalam bekerja keras. Paham? Ketika bekerja keras, tapi ketika duduk dalam masjid enggak pernah Rasulullah yel enggak ada. Buka umpamanya kajian dengan yel tidak ada ya akhi. Dengan kitabullah ada sunnah Rasulullah. Ketika kerja keras, bekerja berat untuk mengusir kejemuan dan kelelahan, itu ada. Jelas? Baik. Jelas Ibu? Maka jangan bodohi anak-anak kita dengan cara seperti ini Ibu. Biasanya guru-guru TK seperti itu kan ya. Anak sedang asik-asik nulis dan suruh yel. Ketika dia bekerja, diajak mencangkul, lelah, dia itu yel tadi boleh dengan perkataan-perkataan yang baik. Masya Allah. Terus kita bacakan pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana dengan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib lainnya? Pakai alat musik atau tidak? Dalam lagu Indonesia tadi dan lagu-lagu warga kebangsaan negara yang lain, ya, bila diiringi musik tidak ada bedanya dengan yang musik. Bila tanpa musik, lihat lirik lagunya. Ada yang mengundang kesyirikan atau tidak? Bila ada yang mengandung kesyirikan, maka jangan dibacakan. Jelas? Sama juga Anda menjadi pemain alat musik di acara tersebut, sama dosanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana hukum nasyid tetapi suara yang dihasilkan menyerupai alat musik? Tapi keluar bukan dari alat musik. Keluar dari perut. Dari mulut Ustaz. Dia bilang dari perut, saya dengar. Keluar dari perut tapi bunyinya seperti alat musik. Masya Allah, canggih ini. Bagaimana ini? Tutup hidung antum, selesai urusannya kan? Bila yang keluar sama dengan alat musik, ya sekarang tidak ada bedanya, ya atau tidak? Ya, bila yang keluar tersebut sama persis dengan alat musik, dan ada yang satu sebagai keluar dari mulut dia gendang, yang satu keluar mulut dia gitar. Subhanallah, ini orang luar biasa. Tanpa dawai tetapi keluar juga. Tanpa dipukul juga keluar juga dia. Suaranya mirip dengan suara gendang dan lain-lain. Bila sama, ya, tujuan dia haramkannya karena itu, bukan hanya sekedar alat musiknya saja. Wadih ya akhi. Baik. Tapi bila suaranya tidak ada mengandung alat musik, tapi mengandung nada, ya, tidak ada masalah. Bila perkataannya adalah ucapan yang baik. Fadil Allahumma la yasha illa anshal akhirah warhamil muhajirin walhamil ansari minal muhajirah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pun tidak setiap saat. Pagi juga begitu, siang juga begitu. Ini pada saat jemu atau saat kalau Anda ingin juga seperti ingin merendangkan juga, silakan Anda menggembala, boleh. Menggembala kambing, sapi, kerbau, silakan Anda di situ nasyid, boleh. Ya, karena ini saat-saat yang jemu. Tapi tentu akan lebih bagus kalau Anda murojaah hafalan Quran. Tapi masa hafalan Quran terus Ustaz, ya, sesekali enggak ada masalah. Tapi bila ini dari awal sampai akhir hidup Anda, dari bangun tidur sudah pakai nasyid, siang pakai nasyid, malam pakai nasyid, ini dia akan mengambil space dari waktu Anda mendengarkan kitab Allah Azza wa Jalla. Terus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah barik fiik, ahbakallah. Saya mau nanya Ustaz. Saya punya ratusan kaset dan CD, gitar dan ukulele.
setelah saya tahu Apalagi ukulele? mainan gitar kecil, Ustaz, buat anak kecil. Gitar kecil. Apa namanya itu? Ukulele gitu. Ukulele. Sama gitar. Gitar kecil. Pecel lele. Ukulele. Ukulele, Tat. Gitar anak kecil. Ukulele. Iya, ukulele nyebutnya sih gitu. Terus? Setelah tahu saya jual di media online itu uangnya haram, itu solusinya gimana, Tat? Saya harus buang dengan cara dimusnahkan atau saya simpan di loteng saja, Ustaz? Buat sarang tikus. Ya, niat Anda baik untuk tikus biar punya rumah yang cakep juga. Iya. Dia tidak memiliki nilai harta, ya akhi. Ketika Anda hancurkan, Anda patahkan, tidak bermasalah dalam syariat Islam. Tapi sesuatu yang berguna, umpamanya pena ini, Anda patahkan, dosa hukumnya, termasuk idaatul mal. Tapi untuk benda-benda alat musik tadi, ketika dipatahkan dan dihancurkan, ya, Anda tidak berdosa, bahkan dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jelas? Jelas, Ustaz. Harus dihancurkan. Kalau di atas nanti anak-anak suatu saat ketika besar ditemukan warisan orang tuanya. Saya ingin membahagiakan arwah orang tua saya dengan mewarisi ilmu ini. Berarti gitar itu saya harus hancurin, Tat, ya? Hancurin ya. Oke. Cukup, Tat. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada saudara saya, dia kerja di Bank BUMN. Di awal kontrak Bank dia apa kerja? Ya Ustaz. Dia kerja di mana? Bank BUMN. BUMN. Di awal dia masuk, dia ada assign ikatan dinas 5 tahun, nggak boleh resign. Ya. Kalau resign sebelum ikatan dinas selesai, dia denda 200 juta. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah dapat ilmu dan dia mau resign, tapi masih bingung di dendanya itu. Sedangkan sisa di ikatan dinas 7 bulan lagi. Apa Ustadz yang harus dia lakukan? Kalau dia tidak bayar dendanya, ijazahnya ditahan oleh bank BUMN tersebut. Kalau ijazah ditahan bagaimana? Ya mungkin untuk kedepannya cari kerja mungkin agak susah. Jadi karyawan ya susah, tapi jadi pemilik perusahaan susah? Oh enggak Ustaz. Enggak kan ya? Baik. Berarti ini kesempatan agar dia tidak menjadi karyawan. Iya Ustaz. Kesempatan agar dia mencari usaha yang langsung jadi pemilik usaha. Walaupun usahanya itu kecil-kecilan, jual gorengan enggak ada masalah. Tapi dia pemilik, tidak perlu ijazah kan? Tapi tukang masak yang lamar minta ijazahnya. Jika misalnya dia coba ada, kita tanyakan orang terkait di Indonesia, ada ijazah dia? Ada yang nggak ada Ustaz. Umumnya nggak ada. Coba tanyakan, ijazah SD-nya tanyakan, punya dia apa tidak? Iya Ustaz. Karena itu dia jadi pengusaha besar. Yang punya ijazah S3 seperti saya, ya nggak akan besar-besar usahanya. Karena andalannya ijazah. Iya Ustaz. Paham antum? Maka nikmati hikmah ini. Dengan tidak berandalkan ijazah lagi, sekarang dia menjadi seorang pedagang tangguh. Bila dia hanya masih ada ijazah, maka tergantung seluruh hidupnya dikit-dikit ijazah. Paham antum? Ada salah seorang konglomerat di Saudi Arabia, saya tahu dari kisah pribadi beliau, diceritakan salah seorang syekh di sana. Orang kaya ini dia menguasai trading besar-besaran di Arab Saudi untuk trading barang-barang penting dari luar negeri. Dia tidak tamat SD, karena memang di Arab Saudi tidak ada SD. Di sana ada madrasah ibtidaiyah. Ya, tidak makan sekolahan, orang biasa. Tapi untuk mengangkat pegawai orang kepercayaannya, dia punya satu trik, kata Syekh yang menceritakan ini, punya satu cara bagaimana menguji orang ini layak atau tidak menjadi orang kepercayaan dia. Silakan daftar, gaji sudah sediakan dengan gaji yang tertinggi oleh dia untuk pekerjaan yang sama dimanapun juga perusahaan yang lain, gaji dia jauh lebih tinggi. Bagaimana dia cara tesnya? Enggak ada tes psikologi, enggak ada tes TPA, enggak ada semua tes itu, enggak ada.
datang air will bill, satu kontainer barang datang dari Amerika atau dari Jepang atau dari mana. Dia bilang, ini urus. Kalau barang itu sampai di depan saya, kamu lulus. Tidak satu pun tanda tangan saya berikan dan surat-surat saya tidak berikan. Terserah bagaimana caranya. Cakep atau tidak? Tanpa ijazah, orang punya ijazah belum tentu bisa ngurus ini. Tapi dia dahulu, kata dia, saya berusaha dengan cara seperti itu dulu. Tanpa ijazah saya memulai usaha trading saya. Tapi keahlian, kepintaran dan cara bernegosiasi tadi yang luar biasa. Bukan dengan sogok juga, tidak mesti ada sogok ya akhi. Kalau itu ujung-ujungnya sogok tuh kalau gitu, enggak. Taib. Jelas. Terus, Ustadz, bagi dia tidak perlu ijazah, kata dia. Gaji yang telah dia kumpul selama ini misalnya udah ada 120 juta, itu mau dia kasih ke fakir miskin atau dia nikmati? Apa kasusnya ini yang gaji dari bank riba tadi? Iya. Kalau dikasih fakir miskin seluruhnya masih bisa hidup, masih ada uang dia yang lain yang halal. Mungkin dia sisakan sekian bulan gitu. Ya. Sisakan untuk kebutuhan setahun ke depan, kebutuhan minimal dia, sisanya berikan kepada fakir miskin. Jelas. Jika ada uang untuk bayar penalti 200 juta, dibayar atau gimana Ustaz? Jangan bayar, enak aja bang dapat uang. Kan tadi masalah ijazah. Iya Ustaz. Terus saya katakan apa fungsi ijazah? Kata antum untuk hidup ke depannya Ustaz. Hidup ke depan untuk jadi orang kaya raya, jangan pakai ijazah. Kalau pakai ijazah nggak bakal kaya raya Anda. Seperti orang yang mengandalkan ijazah ini kan nggak kaya raya ini. Coba tanya yang tak pakai ijazah, itu kaya raya, yakin saya. Paham itu? Syukur Ustaz, jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal salah seorang teman, betul saya bisa katakan kaya raya. Perusahaannya di Jakarta, dia tinggal di ujung Pulau Jawa, di Lombok. Kerjanya hanya belajar, mengaji, kemudian olahraga berkuda dan lain-lain yang dia sukai. Ya. Dia cerita sukses dia, alhamdulillah saya sukses Ustaz karena saya DO dari ITB. Bagus. Kalau saya selesai S1 di ITB di waktu itu mungkin saya seperti yang lainnya, karyawan. Tapi karena dengan DO dia menjadi ulet dalam usaha dan punya perusahaan-perusahaan, berapa perusahaan. Perusahaan besar dalam accounting milik dia. Patennya untuk lisensinya untuk Indonesia dia yang punya. Jelas antum itu? Jangan pernah takut dengan masalah bila Anda bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, anak-anak itu lebih cepat menangkap untuk menghafal doa dengan cara nyanyian. Dan dengan ibu cara berupa nyanyian kalau menghafal doa. musik? Bukan, maksudnya dinyanyikan aja gitu, tanpa musik. Dan ibu-ibu hamil katanya kalau janin itu kan bagus pakai musik klasik. Sementara mendengarkan musik klasik. Sementara tapi nanti lahirnya dia jadi pemusik, Ibu. Sementara kan mendengarkan musik dan memainkan aja sudah haram. Saya mendengar dari tadi banyak membahas dari hadis Ustadz. Saya ingin meyakinkan ke anak-anak kita dari surat dan ayat berapa dalam Al-Quran Ustadz mengenai musik ini. Apa? Membahas masalah haramnya musik, dalilnya dari Al-Quran Ustadz, biar kita dapat meyakinkan ke anak-anak kita. Jangan dari hadis aja gitu loh. Jangan dari hadis saja. Ayat Al-Quran tadi sudah saya bacakan. Surat Al-Hujurat, wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudhilla an sabilillah. Sebagian manusia membeli suara-suara yang melalaikan. Ibnu Mas'ud menafsirkan wallah innahu laghina, demi Allah ini adalah musik, demi Allah ini adalah musik. Baik, jelas Ibu? Kemudian kalau Anda katakan beberapa penelitian bahwa anak yang diberikan alat musik ketika di janin perut induknya, ibunya, nanti lahirnya bagaimana? Sehat atau enggak sehat atau bagaimana? Bagus. Iya bagus karena ibunya terlena. Karena selama ini terlena dengan musik. Bila si ibunya mengharamkan dan tahu haramnya musik, pasti tidak bagus bagi dia, ngutuk dia mungkin.
Beda dengan kebiasaan orang-orang di sebagian negara Arab. Orang-orang Mesir biasanya anak-anak sebelum masuk SD itu sudah hafal Quran. Dari beberapa penelitian, kenapa tradisi itu sangat mendarah daging di orang-orang Mesir? Ternyata umumnya orang Mesir, ibu-ibunya itu sudah hafal Quran dengan cara begitu juga. Selama dia hamil, dia selalu baca Quran, mengkhatamkan Al-Quran, sehingga dia dengarkan kepada janinnya. Ketika anak itu lahir sudah siap mendengar perkataan kalamullah yang dia dengar dulu dalam perut induknya, ibunya. Ketika lahir mendengar hal yang sama, cepat meresapnya. Maka ketika umpama ditalkinkan oleh guru ngajinya, cepat hafalnya. Paham? Yang ini alat musik tadi, cepat alat musiknya, cepat dia dekat dengan yang haram, cepat dia akan mendapat maksiat, cepat matinya masuk neraka. Ya bagus untuk mereka masuk neraka, iya bagus. Tapi untuk perkembangan kebaikan pasti tidak. Ya, enggak mungkin kalamullah disamakan dengan musik. Kemudian juga ada penelitian bahwa musik bagus untuk di rumah sakit, orang sakit, ya taib. Ya, cobalah kasih musik apa yang kuntang-kuntang kencang itu, rock itu, kasih di rumah sakit orang sedang operasi, langsung mati dia. Ya, enggak ada musiknya tertentu, Ustaz, musiknya jazz, musik alunan gini, taib. Tidak mungkin kalamullah bisa dikalahkan dengan itu. Ada salah satu rumah sakit, saya anjurkan dan saya nasihatkan mereka agar ganti dengan alunan kalamullah. Ya, pasti lebih cepat kesembuhannya. Ada salah seorang yang taubat, sebelumnya dia merupakan orang yang dikenal tokoh masyarakat di tempat dia. Bila di masjid kampung itu ada kajian sunnah, dia akan mengutus para bodyguardnya untuk membuat kericuhan sehingga kajian berakhir dan tidak terjadi kajian. Tahu anda dari mana pertaubatannya? Ketika sakit dia bilang, ketika saya di rumah sakit, dirawat rumah sakit, saya dengar alunan Quran, indah sekali suaranya dan tersentuh hati saya. Saya tanyakan dari mana ini, dijawab oleh keluarganya yang memperdengarkan tersebut dari Radio Roja. Oh, yang seustadnya itu yang saya perangi dulu. Iya, kata dia. Taubat dia semenjak itu dan menjadi salah satu tokoh yang menjadi penggerak dakwah sunnah di daerah dia. Ya, coba kalau dikasih musik dia mati, dia masuk neraka dia setelah itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, apakah beatbox termasuk haram juga? Apa? Beatbox. Apa itu? Apa ya? Beatbox itu yang musik yang dikeluarkan dari mulut, Ustaz. Bukan dari perut tadi. Tapi yang keluar suaranya sama dengan musik. Iya, sama dengan mirip. musik. Kan sudah saya jelaskan tadi. Kalau ini dari alat, yang ini dari perut dan mulut orang. Ya, baik. Terus melanjutin pertanyaan yang tadi, kan anak kecil emang lebih cepat menghafal itu dari lagu. Maksudnya yang kayak dilaguin. Bukan dari lagu. Dilagukan. Dia ada maksudnya. nadanya. Iya. Terus tapi Al-Quran yang dia dengarkan. Hah? Iya. Terus Anda kalau mendengar kalamullah yang dibaca oleh para qari, Syekh Sudes, Syekh Syuren, dan para qari yang lain, ada enggak nadanya itu? Ada atau tidak? Itu bukan lagu. Nagham namanya, ada suaranya. Ya. Terus bagaimana cara mengubah metodenya tuh biar anak-anak kecil tuh tetap cepat menghafal gitu, Ustaz? Apa yang dihafalnya? Saya tanyakan dulu. Nah, Ibu? Misalkan kayak abjad gitu, ABC gitu. Saya nggak pernah hafal abjad setahu saya. Bisa juga saya dokter. Saya yakin nggak pernah hafal. Coba abjad yang kelima apa, akhi? Q kali.
Mungkin kali ya. Wallahu a'lam. Tidak ada syarat sah untuk menjadi manusia, menjadi makhluk Allah hafal abjad. Jelas Ibu? Iya. Tapi hafal surah Al-Fatihah iya. Enggak sah salat Anda kalau tidak itu. Maka kalau Anda bantu anak-anak itu untuk menghafal Al-Fatihah dengan alunan nada yang nikmat, panjang pendeknya pas, makhrajnya bagus, ini bagus sekali. Jelas? Iya, jelas. Jazakallah khair. Kita bacakan pertanyaan lagi, Ustaz. Saat dulu aktif di band dapat royalti dari label perusahaan musik. Coba ulangi apa? Saat dulu aktif di band musik alat. Dapat royalti dari label perusahaan musik untuk dibelikan alat musik. Enggak paham saya. Dapat royalti. Jadi dari perusahaan rekamannya itu Ustaz dapat uang untuk dibelikan alat musik. Uang ini harus beli alat musik kata dia. Iya. Terus. Tapi kalau Anda enggak mau beli alat musik, kan dikasihnya uang. Setelah itu Anda beli nasi, enggak boleh. Enggak boleh. Harus beli alat musik. Iya. Karena memang diberikan uangnya untuk beli alat musik, Ustaz. Iya, jangan turuti perintah dia. Nah, ini lanjut pertanyaan, Ustaz. Ya, lanjut. Tapi band tersebut sudah bubar. Lalu alat musik yang dulu dibeli itu dijual. Ketika akan dibagikan ke 3 personil band yang tidak bisa dihubungi itu, apakah ia tetap harus mengganti uang tersebut kepada 3 personil yang sudah bubar itu, Ustaz? Ini milik ber-3 orang berarti. Mereka beli dulu. Sekarang dia alat musik dijual, uangnya tidak halal. Karena hasil penjualan alat musik. Lalu uangnya berikan kepada fakir miskin. Ya. Bagi 3 tidak halal uang, kecuali mereka juga status fakir miskin, ambil uang ini buat mereka. Jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana kalau saya sekarang bekerja dan sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan pembuat alat musik? Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana hukumnya? Ya. Yang Anda lakukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah. Allah mengatakan berlarilah kalian kepada Allah. Berlari kepada Allah, tinggalkan yang haram tadi. Cara berlarinya, ajukan surat berhenti dari situ. Dan dari hasil penghasilannya gimana, Ustaz? Sudah kita jelaskan tadi, ketika dia bertobat, kebutuhan setahun dia yang darurat, bila tidak mempunyai harta lain yang haram, yang halal, maka dia tahan, sisanya berikan kepada fakir miskin. Kalau memiliki yang halal, baik umpamanya istrinya ada gaji yang halal, atau ada orang tuanya selama ini membantu kehidupannya dengan yang halal, atau ada adiknya atau adik iparnya yang beli yang halal, ya 1 sen pun tidak halal dari uang yang didapatkan bekerja di tempat yang haram itu. Fadal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan lanjutan kemarin, Ustadz. Jadi yang kemarin kapan? Yang saya sempat datangin Ustadz itu soal software bajakan. Jadi software bajakan. Iya, jadi intinya bulan lalu atasan saya bahwa saya informasikan soal hukum software bajakan dan dia komit untuk mengganti dengan software yang legal atau yang asli. Gitu, nah, tapi dia ngasih dia dapat halal, antum dapat halal terus. Tapi dia ngasih spare waktunya tuh minggu depan kita akan baru berubah jadi software yang legal. Nah, Anda mati besok gitu. Nah, itu dia. Gaji saya sebagai pegawainya untuk menunggu masa transaksi itu apakah? Bilang ke dia, minggu depan juga saya mulai kerja lagi. Paham antum? Gampang urusannya dunia ya, akhi. Yang susah itu adalah ketika mati belum sempat bertobat, itu susah urusannya. Jadi untuk masa transisi gaji saya itu tetap tidak bisa digunakan sampai? Tidak, duduk aja di kantor dan kerja. Sampai minggu depan saya baru mulai kerja. Oke, baik. Terima kasih. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, karena secepatnya
untuk keluar dari dosa itu, tidak perlu menunggu waktu, minggu depan, sebulan depan, siapa yang menjamin? Ya, tapi sudah ada niat dan dimulai. Ternyata untuk itu belum bisa bertahan, apa boleh buat? Umpamanya dia tahu bahwa KPR tersebut adalah riba dan dia ingin menutupi sisa hutangnya, tidak ada cara kecuali dengan menjual aset yang dia beli tadi dengan pinjaman KPR tadi. Dia sudah iklankan beberapa lama, belum ada yang beli. Ya, ini bagian dari siksa Allah atas dosa yang dia lakukan. Allah lambatkan dia untuk menyelesaikan urusan dosanya dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi teruslah, karena anda yang mati dalam waktu tersebut mati sebagai seorang yang telah bertobat. Tapi tunda-tunda, nantilah saya iklankan, nanti dulu kalau sudah punya rumah atau sudah dapat kontrakan baru saya iklankan. Ya, ini belum selesai pertobatannya. Tapi kalau sudah dia iklankan tadi, mati sebelum itu selesai, ma'ruf kisah orang yang bertobat membunuh 100 orang, dan bentuk dari pertobatannya dianjurkan oleh orang yang alim tersebut agar dia berpindah kota. Ya. Kemudian di tengah jalan beliau meninggal. Sebagian riwayat mengatakan bahwa dia meninggal ternyata lebih dekat ke kota maksiat daripada kota tempat dia bertaubat. Lalu ribut antara malaikat yang ingin menariknya ke neraka dan menarik ke surga. Maka Allah lipat dunia sehingga dia lebih dekat kepada kota yang tempat tujuan pertaubatannya. Gara-gara dia dunia Allah lipat, subhanallah. Luar biasa dari pertaubatan tersebut ya akhi. Jelas? Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan membahagiakan kita dengan selalu bertaubat kepadanya. Baik. Pertanyaan dari Ahwat, Fadil. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bagaimanakah kalau kita punya hobi menyanyikan lagu-lagu sendirian di rumah atau di kamar mandi? Atau ulangi ibu. Bagaimana kalau kita punya hobi menyanyikan hobi menyanyikan lagu-lagu sendirian di rumah tanpa musik? Atau di kamar mandi, atau kita mendengarkan lirik lagu di kamar mandi, menyanyikan lagu di kamar mandi, di kamar atau mandi. menyenandungkan Asmaul Husna untuk anak kita. Di kamar mandi juga? Enggak. Kalau mau tidur atau lagi gimana? Allah musta'an. Ya. Pada saat sendiri dia ingin temannya datang menemani dia dengan memanggilnya dengan suara-suara yang mendendangkan lirik lagu yang bila itu mengandung unsur kesyirikan, datang teman syaitannya. Dan teman syaitannya ini sukanya di mana? Di mana tempat mereka? Kamar mandi. Karena ketika masuk tempat itu Anda berlindung kepada Allah dari mereka. Walaupun kamar mandi milik Anda yang bangun, tapi mereka penguasa di situ. Sehingga ketika Anda masuk berlindung kepada Allah dari tindakan kejahatan yang akan mereka lakukan kepada Anda di situ. Ini Anda merasa senang dan nyaman ketika masuk ke tempat teman. Ini suatu hal menunjukkan bahwa musik tersebut hukumnya haram karena enaknya didengar di kamar mandi di tempat syaitan. Jelas Ibu? Ya. Mandi aja, jangan. Mandi buru-buru tempat syaitan. Biasanya orang berdendang itu kan menunjukkan jiwanya gimana gitu kan, begitu kan ya? Ya. Dia menjadi tenang dan senang ketika bertemu teman-temannya itu. Ya, yang seharusnya kalau dia membaca doa masuk kamar mandi berlindung kepada Allah dari khubuthul khaba'ith, syaitan laki dan perempuan, bakal enggak mandi, enggak lama-lama dia di situ. Karena enggak nyaman tempat syaitan ini. Hanya coba Anda lihat ya, di kehidupan dan gaya hidup orang-orang kafir. Kalau Anda masuk hotel bintang 5, yang paling bersih itu mana? Kamar mandi. Yang paling cantik itu apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Itu standar bintangnya 5 atau 7. Kamar mandinya. Semakin bagus, semakin tinggi bintangnya. Dan jangan heran Anda kalau banyak tentang bagaimana cara menghafal, cara belajar, cara memahami teori, itu banyak menghafalnya di tempat syaitan tersebut.
Kita muslim ya tidak begitu ya akhi. Kalaulah bukan terpaksa kita ke sana, enggak bakal kita masuk. Dan pun ketika masuk kita berlindung kepada Allah. Ya atau tidak? Jangan rubah gaya hidup yang benar ini menjadi tidak benar. Baik. Kalau Jelas. menyanyikan Asmaul Husna di kamar untuk anak? Asmaul Husna. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna dan mintalah, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna, bukan untuk dinyanyikan asmaul husna itu. Untuk berdoa kepada Allah, ya Rahman ya Rahim irhamni. Ya Tawwab ya Ghafur ighfirli dhunubi. Wahai yang pengasih penyayang, saksilah aku dan sayangilah aku. Wahai yang Maha Penerima taubat, terimalah taubatku. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, berdoa dengan asmaul husna tersebut dan mengamalkannya, mempraktekannya, menjelmakannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk didendangkan. Jelas Ibu? Ya, jelas. Kalau mau didendangkan, ya Ibu baca surat-surat pendek sehingga anak-anaknya tersebut ya cepat dia menghafal kalamullah. Kemudian Ustadz, bagaimana dengan wanita yang membaca Al-Quran dengan suara yang sangat indah diperdengarkan untuk umum? Kapan dia baca indah dengan untuk umum? Jadi imam dia? MTQ. Oh, MTQ. MTQ perempuan yang baca Quran yang indah. Kalau itu di seputaran perempuan nggak ada masalah. Tidak ada hadir di masjid itu laki-laki, tidak ada masalah. Kalau diupload, Ustaz? Kalau diupload terdengar laki-laki dan segala macam, begitu kan ya? Ya. Nanti terjadi fitnah pada diri wanita itu. Khawatir fitnah besar ini ya akhi, ya ukhti. Ya. Baik. Satu lagi ya Ustadz ya. Saya punya alat musik gitar di rumah dan adik saya sangat suka memainkannya. Mau diminta dan dimusnahkan tapi nggak tega. Apakah saya berdosa Ustadz? Di rumah ibu atau di rumah dia? Di rumah saya Ustadz. Terus kenapa nggak tega? Adik saya tinggal dia sama saya. Iya, ambil alat musik itu pecahin. Ini demi kebaikan adik dan kebaikan Anda. Terkadang dalam hidup kita mesti bersikap mengorbankan harta tadi untuk kebaikan kedua-duanya. Ya. Karena ketika dia diharamkan oleh Allah, dia tidak memiliki nilai. Pecahin saja. Paham? Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Betul ini urutannya panitia? Satu lagi, silahkan Ibu. Ustadz, bagaimana cara menghitung zakat untuk rumah yang dikontrakan? Ibu mengontrakkan rumah? Ya. Rumah ini milik Ibu atau suami? Milik suami. Udah biar suami yang bertanya. Suaminya nggak datang Ustadz. Hah? Nanti Ibu sampaikan suaminya mau bayar apa tidak. Nanti suaminya bilang, itu bisa-bisanya kamu aja. Dia menitipkan pertanyaan sama saya. Kalau dia nitipkan saya jawab. Sewa rumah ini berapa per bulannya atau per tahunnya? Sebulan 500.000. Iya. Dia punya berapa rumah? 3. Berarti 1.500.000 dia terima sebulan. Iya, tapi dia per bulan kan atau per tahun dia sewakan? Sewanya per tahun. Berarti setahunnya berapa? Satu rumah 3 juta. Hah? Sekitar 6 juta. Tapi Ustadz ini maksudnya karena kami jarak. Tapi tadi mau dihitungkan, saya hitungkan malah nyelak. Ya Ustadz, maksudnya 500 hitungannya kan sebulan. Karena kami rumahnya jauh, jadi kami menitipkan ada orang yang di sana untuk mengontrol. Jadi kami hanya menerima 300.000 per bulan untuk satu rumah. 3 rumah berapa berarti?
900 per bulan. sebulan. Setahun berapa? 10.800.000. Ada uang tabungan yang lain, suami? Ada. Berapa? Kami tak dihitung. Ada sekitar di atas 10. 10 tambah tadi 10 kan ya? Ya. Baru 20. Terus gak punya lagi suami uang yang lain? Perniagaan punya? Enggak, dia karyawan biasa. Karyawan biasa saja, hidup dari gaji Ya. dan kontrak uang mengontrakkan rumah tadi. Ya. Dari gaji dan uang kontrak tidak sampai 40 juta, iya kan? Ya. Tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Iya. Berarti hanya diambil dari uang kontrakan itu ya Ustadz ya? Iya enggak maksudnya? Ibu mau juga berzakat? Saya bilang tidak ada kewajiban zakat. Iya, Nanti ada. jangan bodohi suami. Kata Ustadz dari kontrakan saja. Ya, jazakallahu khairan Ustadz. Padahal saya bilang tidak ada zakat. Ya. Nanti suaminya bilang kata Ustaz Rawandi ada zakat sewa rumah. Padahal uang didapatkan dia tidak sampai nisab sama sekali digabung dengan uang yang lainnya. Dia ada zakat bila sampai nisab. Anda tabungannya umpamanya 40 juta. Terima uang kontrak rumah 10 juta tadi ya. Berarti 50 juta. Dari dipegangnya 40 belum sampai nisab. Tambah 10 sampai nisab. Dengan masuk uang 10 digabung 40 tadi belum wajib zakat pada saat itu. Ini baru menghitung haul. Itu ingat tanggalnya apa, bulannya apa di bulan Hijriah. Anggap itu anda itu tanggal 1 Ramadan 1438, uang 40 juta ditambah dengan uang sewa rumah 10 juta, berarti 50. Lihat sampai Ramadan 1439. Uang 50 juta itu masih ada atau tidak? Kalau sudah habis, tidak ada zakat yang dikeluarkan dia. Paham? Di Ramadan 1439 ternyata uang 50 ini nambah lagi dengan uang lainnya. Artinya kebutuhannya bisa tertutupi dari uang gajinya atau uang yang lain. Dan bahkan ini nambah lagi jadi 60. Pada waktu itu keluarkan zakat 2,5% dari 60. Jelas Ibu? Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Silakan. Ahwat. Satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya, saya orang tua. Apa? Saya orang tua yang anaknya bersekolah di SDIT. Saat Allah. ini mereka kelas 3 dan kelas 6. Di sekolah mereka ada pelajaran seni musik. Masya Allah. Dan IT ini apa? Islam Terpadu Seni Musik gitu? bukan Ustaz. ITS ini Ibu. Islam terpadu katanya Ustadz. Nah, yang Karena mau saya terpadu tanyakan, itu ada musik juga gitu. Iya. Pertanyaannya? Yang mau saya tanyakan, di sekolah itu setiap hari ada beberapa di setiap minggunya ada jadwal pelajaran seni musik, dan nanti yang kelas 6 akan ada ujian seni musik. Nah, itu hukumnya seperti apa dan apakah saya berdosa? Karena saya baru tahu sunnahnya kalau memang musik itu haram dan sudah keburu masuk di situ, dan saat ini jadi terkadang kalau anak saya ada pelajaran seni musik, kadang saya seperti seruling dan pianika, jadi saya suka nggak suruh bawa, tapi akhirnya anak saya yang dihukum. Anak Anda ajarkan untuk taat kepada Allah malah dihukum oleh gurunya. Labrak gurunya. Ini IT apa Anda ini? Saya ajarkan Anda untuk taat kepada Allah, Anda hukum dia. Harusnya Anda kasih dia hadiah, kasih nilai tinggi. Dia taat kepada Allah, dia mengharamkan musik sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Ya, cabut dari sekolah tersebut, pindahkan. Banyak sekolah Islam yang murni tak pakai terpadu, Islam murni, yang tidak di sana ada pelajaran musik. Tapi ini baru yang kelas 6 kan baru mau lulus ya Ustadz.
Nah ini apa saya harus cabut anak saya atau karena kelas 6 ini kan nanti akan ada ujian musik dan itu harus wajib ikut. Subhanallah. Apakah ada nilai evaluasi akhir belajar pelajaran musik? Saya demi Allah nggak bisa satu pun alat musik. Lulus juga saya SD, SMP sampai S3. Hah? Itu mungkin untuk apa? Ekstrakurikuler lokal atau pelajaran ujian lokal sekolah, kan? Iya, iya, lokal dia Islam, harusnya lokalnya ini hafalan Quran, hafalan hadis. Ya atau tidak? Muatan lokalnya kan ini kan ya. Dia muatan lokalnya musik. Ngakunya Islam, terpadu lagi Islamnya. Subhanallah. Allah barik fik Ibu. Bilang ke dia, anak saya enggak pernah ikut belajar musik. Enggak lulus SD pun enggak ada masalah. Saya tuntut Anda ke Diknas. Diknas apa Dikti namanya? Diknas. Apakah Diknas mewajibkan pelajaran seni musik untuk kelulusan standar SD? Hah? Tidak. Lalu tidak luluskan anak Anda, tuntut dia ke pengadilan. Dunia dan akhirat, Masya Allah. Iya, dia ngaku Islam masalahnya. Kalau dia sekolah Kristen nggak ada masalah, memang itu bagian dari ibadah mereka. Ya atau tidak? Kalau kita itu bagian dari maksiat kepada Allah. Baik. Masya Allah. Bagus pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz. Apa lagi? Ini ada satu umat yang mau tanya karena datang dari jauh, kasihan. Silakan, jadi ya. dari panitia awat ngasih satu slot, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Silakan. Ya. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ana punya Jauji, ini titipan pesanan dari Jauji. Kebetulan Jauji lagi nggak ada di sini. Suami dari jauh juga berarti? Lagi ada di Malaysia, Ustadz. Masya Allah, ya terus. Jauji ini apa? Guru musik di salah satu beberapa pondok pesantren dan sekolah Islam di Indonesia. Subhanallah. Kami berdua baru hijrah. Iya, Ibu. Kami berdua tahu musik haram. Kebetulan Ana juga dulu kerja di perusahaan alat musik sampai hampir kurang lebih 15 tahun, Ustadz. Sampai apa 15 tahun? Ana sebelumnya kerja di perusahaan alat musik sampai kurang lebih 15 tahun dan Ana keluar dari situ. Kami secara berusaha untuk samina wa ta'na kami udah jalankan walaupun masih pelan-pelan. Ya. Tapi kami punya hutang riba. Hutang riba. Ana dan Zauji sedang ikhtiar. Hutang apa? Ikhtiar. Untuk selesai hutang riba, tapi Zauji dari hasil pekerjaan Zauji yang sebagai guru musik itu, menurut Ustadz ada cara nggak Ustadz? Ana sudah coba berusaha, kami sudah coba berusaha jual, tapi belum over kredit itu susah Ustadz. Kami coba pinjam juga sama saudara atau beberapa kawan, tapi memang sulit. Kami mau jual aset kami di rumah itu sedang kami rencana mau hancurkan karena aset yang kami punya itu kebanyakan alat-alat musik karena memang kami berdua bergelut di dunia musik sebelumnya. Ada ide Ustadz, saya bingung. Jazakallah khairan. Allah barik fiik Ibu. Ibu, bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu Anda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan Anda kepada Allah dan suami. Apakah Anda betul-betul istiqomah bertaubat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji,
Dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Hubungi beberapa lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Allah, tapi bukan bank. Tawarkan kepada mereka aset anda, ya, siapa tahu mereka bisa membeli dan menjualkannya ke pihak yang lain dengan cara yang legal dan tidak melanggar hukum yang ada di negara ini, dan dengan demikian sempurna pertobatan anda kepada Allah. Kalau tidak salah ada salah satu BMT di daerah Cibubur, ada salah seorang ikhwah yang bertobat kepada Allah. Dia mempunyai rumah dibeli dengan cara di Badira Flash Hills, perumahan elit di daerah situ. Maka mereka ambil, mereka beli, dan mereka dapat uang tunai, lalu selesai urusannya, sudah taubatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan banyak cara yang lain juga. Kalau umpamanya itu agak jauh dan agak sulit anda mendapatkan pembiayaan atau menjual kepada mereka, bagi Allah sangat mudah. Ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun. Kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah mengatakan jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar dan terus mencintai Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Saya kira cukup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.